Halo, apa kareba baji-baji? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat selang gas bocor, 3 rumah di permukiman padat kota Makassar ludes terbakar. Tim Basarnas mengevakuasi pendaki yang mengalami patah kaki. Sang pendaki hendak merayakan HUT RI di puncak Gunung Bawah Karaeng. Prajurit TNI Angkatan Laut bersama puluhan penyelam mengibarkan bendera merah putih di bawah laut perairan Makassar. Ya, kita ke informasi pertama. 3 rumah di permukiman padat kota Makassar ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat selang gas bocor, kemudian menyulut percikan api. Si jago merah menghanguskan 3 rumah di permukiman padat penduduk Jalan Jipang Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Sejumlah warga panik, api cepat membesar karena bahan bangunan semi permanen dari kayu yang mudah terbakar. Sebagian warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Makassar bersama tim pemadam Kabupaten Goa tiba di lokasi. Pemadaman sempat terhambat akses menuju lokasi sangat sempit. Petugas terpaksa menarik selang sejauh 50 meter. Kebakaran diduga akibat selang gas bocor kemudian menyulut percikan api di salah satu rumah yang terbakar. 20 menit berselang, petugas berhasil melakukan pemadaman. Jadi kebakaran itu yang terjadi kebakaran ada 3 rumah. 3 rumah ya? Rumahnya Dengkule, Iya. Deserang, Dengan Bentale. Bentale. Dan alhamdulillah mungkin 20 menit kita bisa selesai. 20 menit kita bisa selesai. Ya. Cuma kami terkendala ini cuma akses. Oh, aksesnya saja, agak sulit akses Pak, ya? masuknya. Dan saya juga berterima kasih kepada atau kami kolaborasi dengan pemadam Goa Ya. untuk membantu warga Jipang karena itu pekerjaan kami. Dari informasi awalnya ini kebakaran diduga apa ini Pak? Jadi tadi itu masih informasi itu gas ya, gas Dari gas yang meledak atau bagaimana? bocor. Bocor ya? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Inilah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, tidak terima kepala desa ditangkap polisi. Ratusan warga desa Biring Ere, Kabupaten Pangkep, unjuk rasa di depan markas Polres Pangkep. Mereka menuntut kepala desa Biring Ere yang menjadi tersangka kasus tambang ilegal segera dibebaskan. Ratusan warga desa Biring Ere, Kabupaten Pangkep, unjuk rasa di depan markas Polres Pangkep. Mereka menuntut kepala desa Biring Ere yang menjadi tersangka kasus tambang ilegal kemudian ditahan polisi agar segera dibebaskan. Para pengunjuk rasa menilai penahanan kepala desa Biring Ere tidak adil. Tindakan kepala desa Biring Ere dianggap tidak merusak lingkungan. Menurut warga, pengerukan sungai oleh kepala desa Biring Ere untuk mengurangi dampak banjir. Informasi lainnya, seorang pendaki Gunung Bawah Karaeng terjatuh dan mengalami patah kaki. Tim Siaga Merah Putih dari Basarnas Sulsel mengevakuasi sang pendaki yang rencananya akan mengibarkan bendera merah putih di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Tim Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan mengevakuasi seorang pendaki di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Sang pendaki bernama Sahrul, berusia 40 tahun, warga Jalan BTN Nusa Tamaruna, Goa. Ia terjatuh setelah memegang ranting kayu di pos 8 Gunung Bawah Karaeng. Kan ini untuk persiapan bertumpu sama naiknya. Ya, tapi terlepas tanganku langsung jatuh. Yang tertumpu di kiri. Basarnas Sulawesi Selatan melakukan siaga merah putih untuk menjaga sekitar 2.000 lebih pendaki yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Karaeng. Tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan medis yang diperlukan para pendaki.
Travel, kendala-kendala yang dihadapi oleh pendaki ada, namun masih bisa ditangani oleh tim yang bertugas di masing-masing pos. Yang ada di pos 8 juga yang menangani satu kasus yang mengalami dicurigai patah di kaki, sudah dievakuasi, saat ini sudah berada di pos 6. Kami harap setelah maghrib ini seluruh tim yang ada dari puncak sampai pos 5, pos 8, dan Lembarama semua sudah berkumpul di kaki Gunung Bawah Karang. Basarnas Sulawesi Selatan mencatat ada 2.063 orang pendaki yang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Karaeng. Untuk memberikan layanan SAR yang cepat, setiap pos pendakian, tim SAR telah menyiagakan 1 regu. Diharapkan setelah tanggal 18 Agustus, seluruh pendaki telah berhasil turun dari puncak Gunung Bawah Karaeng. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Sementara itu, guna mengantisipasi musibah, tim Badan SAR Sulawesi Selatan menggelar apel siaga merah putih di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Ratusan pendaki merayakan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia di puncak Gunung Bawah Karaeng. Tim Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulawesi Selatan menggelar apel siaga merah putih di Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Beberapa peralatan tersedia seperti kendaraan, alat komunikasi, alat navigasi, serta perlengkapan medis dengan melibatkan 210 orang. Petugas juga mendirikan sejumlah posko guna memantau banyak pendaki yang merayakan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia di Gunung Bawah Karaeng. Kegiatan siaga SAR khusus merah putih untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pendaki atau wisatawan yang merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawah Karaeng. Hari ini kami bersama 56 organisasi relawan melaksanakan siaga di Gunung Bawah Karaeng. Kami membagi 5 tim. Yang pertama, 1 tim akan standby di posko Lembana, kemudian 1 tim akan standby di Lembarama karena di sana juga ada kegiatan pengibaran merah putih. Kemudian tim lain akan standby di pos 5 Bawah Karaeng, pos 8 dan puncak Gunung Bawah Karaeng sendiri. Berharap kegiatan siaga merah putih tahun 2022 ini berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Kami harap semua pendaki naik dalam kondisi sehat dan kembali dalam kondisi selamat. Ratusan pendaki mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Bawah Karaeng saat perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, setelah 2 tahun perayaan kemerdekaan Indonesia dilakukan virtual, pengibaran bendera merah putih bawah laut tahun ini kembali digelar. Sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut bersama puluhan penyelam Makassar mengibarkan bendera merah putih di kedalaman 10 meter. Sejumlah prajurit pangkalan TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar merayakan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia dengan pengibaran bendera merah putih di bawah laut Pulau Kaudingareng Keke dan Pulau Samalona. Kegiatan ini upaya memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sesuai arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Selain di perairan 2 pulau di Makassar, TNI Angkatan Laut turut menggelar pengibaran bendera merah putih bawah laut di lokasi lain. Total ada 77 lokasi di Indonesia dengan kedalaman 10 meter. Selain memecahkan rekor MURI pengibaran bendera merah putih di bawah laut terbanyak, momen ini juga sebagai bentuk mewujudkan poros maritim di seluruh wilayah. Tidak hanya diikuti prajurit TNI Angkatan Laut, pengibaran bendera merah putih bawah laut ikut melibatkan puluhan penyelam profesional di Makassar. Dengan anggota Angkatan Laut di seluruh Indonesia melaksanakan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih sebanyak 77 spot di seluruh wilayah Indonesia dengan harapan semangat pengibaran merah putih di dasar laut ini tentunya memberikan semangat kepada pemuda-pemuda Indonesia, generasi penerus Indonesia nantinya akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengangkat negara ini, membuktikan bahwa negara Indonesia benar-benar negara maritim yang menjadi poros maritim dunia. Ini pertama kalinya kah atau sudah? Ini kedua Kali. Terus ini bagaimana tadi perasaannya waktu di bola? Perasaannya awalnya
pakai bahasa Indonesia jadi deg-degan, terus sedikit panik karena susah ki turun. Pas pertama kan enak ki turun, tadi pas keduanya susah ki turun karena kurang pemberatku. Jadi lumayan dumba ki di bawah. Saat di dasar laut tadi kesulitannya apa saja saat penghormatan kepada bendera? Kesulitannya itu kan di bawah kurang ki didengar suara fluidnya. Jadi dilihat mami di samping tak sudah hormat atau belum. Jadi mungkin sedikit terlambat. Dari instruktur marinir sendiri seperti apa tadi di bawah laut kerjasamanya? Yang saya perhatikan tadi itu sangat bagus, kompak, dan kalau ada diarahkan langsung mengerti. Pengibaran bendera merah putih bawah laut sempat terhenti 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kegiatan ini kembali terlaksana usai kasus COVID-19 menurun drastis. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar.